Ya baiklah, Pak Guru lagi. Silakan menjawab salam semua sambil menampakkan wajah-wajah kalian yang sedang mengikuti VCon ya, Pak Guru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sebelum pembelajaran dimulai, untuk bisa menampakkan wajah-wajah kalian, silakan nyalakan kameranya terlebih dahulu. Ayo, nyalakan dulu. Silakan nyalakan dulu kameranya sebelum dimulai. Fatma, ayo, silakan. Nur Baitin. Oke, silakan untuk menyalakan kameranya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini, ya, silakan sambil dinyalakan dulu semuanya, biar nanti nyalakan sebentar nggak apa-apa. Ya, walaupun hanya 5 detik tidak masalah, atau 2 detik pun tidak masalah. Nyalakan dulu sebentar. Aku ingin melihat kalian siap ataupun tidak. Yang tidak menyalakan berarti tidak siap mengikuti pembelajaran ya. Silakan dinyalakan dulu. Ya, sebentar saja nggak apa-apa. Oke. Ya, semuanya nyalakan. Oke, nyalakan 1, 2, 3. Nyalakan semua. 2 detik nggak apa-apa. Ayo semuanya. Ya. Ya. Sudah ya? Oke, terima kasih yang sudah menyalakan kameranya. Marilah pada kesempatan pagi hari ini dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dilaksanakan secara VCon, ya, tentunya mengharapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan harapan apa yang Pak Guru sampaikan bisa kalian ikuti, bisa kalian terapkan, bisa kalian menguasai, artinya pada tahapan tertinggi yaitu bagian keterampilan atau disebut sebagai produktivitas kalian ya. Jadi produktif ya. Jadi nanti kalian punya produk dari pembelajaran ini, yaitu kita akan mempelajari tentang teks berita. Namun sebelumnya Pak Guru berharap kepada kalian di dalam kondisi pembelajaran yang dilaksanakan secara online atau secara daring, nanti ada 4 tahapan yang perlu kalian ikuti. Yang pertama adalah pembelajaran secara VCon yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Kemudian untuk pembelajaran di minggu yang kedua atau pekan kedua adalah bahasa Indonesia, itu ada di hari Selasa. Ya, di hari Selasa dengan menggunakan sistem daring YouTube. Kemudian di pekan yang ketiga kalian mengikuti pembelajaran dengan sistem luring. Luring itu apa artinya? Tugas-tugas kalian yang harus kalian kerjakan dalam bentuk keterampilan. Nah, seperti pada kelas 7 kemarin, keterampilan ini dikumpulkan dengan menggunakan dengan menggunakan email. Jadi kalian setiap selesai pembelajaran, Pak Guru minta kalian mengirim email. Artinya pada hari itu misalkan luringnya hari Selasa. Nah, hari Selasa itu setelah selesai pembelajaran, hasil daripada pembelajaran kalian itu harus kalian kirim melalui link email. Walaupun tugas aslinya disimpan oleh kalian, tetapi pada saat itu juga harus dikirimkan melalui link email. Tujuannya apa? Pak Guru ingin tahu kalian mengerjakan atau tidak. Jadi tugas itu sudah ditumpuk-tumpuk semakin banyak. Nanti di akhir minggu mencari link luringnya dan lain sebagainya, nanti kalian akan terbebani. Jadi tugas Pak Guru biar kalian tidak terbebani, kerjakan pada saat itu, kemudian kirimkan melalui link email. Nanti Pak Guru sudah bisa memberikan penilaian terhadap hasil keterampilan kalian. Jadi itu dipakai untuk nilai keterampilan. Jadi nilai pengetahuan itu diperoleh melalui evaluasi, ada di pekan yang keempat, kemudian nilai keterampilan ada di pekan yang ketiga. Jadi ini akan menjadi komposisi untuk nilai rapot kalian, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Kemudian yang perlu kalian ketahui, jadi nanti Pak Guru menerapkan waktu yang sedemikian itu selama 1 hari ya. Jadi misalkan luringnya hari Selasa dibuka jam 9 misalkan. Bahasa Indonesia jam 9 atau jam 8. Nanti Pak Guru kasih waktu sampai jam 12 malam mengirimkan hasil daripada pekerjaan kalian, misalkan membuat atau menanggapi teks berita, membuat teks eksposisi, ataupun membuat iklan, slogan, ataupun poster nanti di yang kedua. Jadi materi di semester
ganjil atau di semester yang pertama ini nanti ada 5 bahasan yang akan kita pelajari. Jadi jangan sampai kalian menunda-nunda pekerjaan kalian dan harapannya Pak Guru dengan menggunakan sistem email, tugas itu selesai hari itu juga, dan tugas aslinya nanti bisa diserahkan kepada wali kelas kalian. Walaupun misalkan kalian lupa setelah dikerjakan terus hilang, tetapi kalian sudah memfoto dan mengirimkan ke emailnya Pak Guru sudah anggap nilainya sudah ada, gitu ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui di pembelajaran pada saat ini, pembelajaran di kelas 7 dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi oleh kalian dan juga oleh Pak Guru ya. Kekurangannya Pak Guru apa atau kesulitannya kalian apa ya. Mungkin sebelum pembelajaran dimulai, kita akan sedikit di awal ini akan membuka 5 menit untuk tanya jawab dengan kalian kesulitan di pembelajaran semester yang di kelas 7 kemarin. Karena kelas 7 ini dulu masih diajar oleh Pak Guru ya. Oke. Silakan boleh memberikan pertanyaan, kesulitannya apa? Sebelum nanti kita mulai pembelajaran ke materi, kesulitan kalian apa dari 4 pekan yang kalian ikuti sesuai dengan sistem pembelajaran dipakai oleh kurikulum MTS Negeri 1 Cilacap. Silakan ada pertanyaan ataupun ada curhat juga boleh, silakan. Alhamdulillah ini sudah menembus hampir 30 ya, luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali untuk kelas apa ini, kelas apa? Kelas 8E dan 8F ya. 8E 8F luar biasa sekali. Ini alhamdulillah sudah menembus angka 30 ya, 30 luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti bisa mengikuti semua ya, berarti hampir 50% dari jumlah siswa sudah bisa mengikuti. Mudah-mudahan untuk pembelajaran berikutnya bisa bertambah. Yang sudah ikut sekarang lebih konsisten dan bisa menginformasikan kepada teman kalian yang tidak bisa mengikuti karena kendala kuota, kendala sinyal dan lain sebagainya. Untuk tugas-tugasnya silakan bisa berkomunikasi. Dan juga Pak Guru juga memperbolehkan ketika kalian tidak punya handphone, kemudian berkolaborasi, misalkan teman kalian tidak punya kuota dan berkolaborasi dengan teman kalian yang dekat rumahnya, nanti menggunakan itu satu absen boleh, tetapi dengan cara ketika Vicon Pak Guru ingin melihat, munculkan misalnya kalian di situ sedang berduaan dipakai untuk 2 orang ya, seperti kemarin juga boleh, Pak Guru izinkan, yang penting mengikuti. Misalkan ada yang teman belum punya kuota ke teman kalian yang tetangganya dekat, kemudian mengikuti, wajahnya muncul, saya ikut rapat ya saya ikut Vicon, boleh saja, jadi tidak dilarang. Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, langsung saja kita akan mulai pembelajaran di semester pertama. Materi yang pertama adalah teks berita. Silakan kalian dengarkan, konsentrasi, nanti ada di tengah pembelajaran, nanti tepat jam di tengah pembelajaran Pak Guru akan meminta kalian untuk memberikan pertanyaan secara random ataupun acak. Apakah kalian masih mengikuti apa yang Pak Guru sampaikan? Kalau nanti ditanya kok diam, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran Pak Guru. Dan di akhir nanti kita akan berdiskusi selama kurang lebih 10-15 menit untuk materi yang akan Pak Guru sampaikan. Kita diskusikan, Pak Guru akan memberikan pertanyaan, kemudian kalian boleh bertanya atau kalian juga menjelaskan apa yang nanti Pak Guru sampaikan ya. Oke, untuk materi yang pertama kita simak, lihat presentasi yang nanti Pak Guru akan perlihatkan kepada kalian. Kalian simak baik-baik. Saya minta datanya mereka pendaftaran individual. Gimana? Datanya mereka. Datanya di Pak Johar, itu linknya. Pak Johar linknya gitu. Data filenya ada nggak? Nomor 72. Masih Vicon ini. Pengen lihat itu Pak, lagi Vicon. Mungkin lagi Vicon. Tak mungkin. Baiklah, untuk berikutnya ke kalian presentasi yang nanti Pak Guru akan sampaikan ini yaitu
Oke, ya. Silakan kalian perhatikan apa yang nanti Pak Guru sampaikan, yaitu tentang teks berita. Sudah muncul di layar kalian presentasinya? Halo? Sudah ya, oke. Kalau sudah muncul, kalian perhatikan presentasi yang akan Pak Guru sampaikan ini ya. Oke, sudah muncul semua ya? Oke, kalau sudah muncul, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia kelas 8, yaitu materi teks berita. Di situ muncul ya, di layar kalian itu ada gambar koran ya, ada gambar koran, kemudian ada 2 orang siswa yang memperoleh medali emas bahasa Indonesia ya. Itu bisa dijadikan sebagai motivasi untuk kalian nanti yang tahun-tahun depan kalau ada lomba bisa mengikuti kembali ya. Ini sebagai motivasi. Kemudian berikutnya ya, kita apa yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini, yaitu Pak Guru mengharapkan kalian bisa mengidentifikasi unsur-unsur berita ya, berita yang isinya memotivasi atau membanggakan, dan juga yang bisa diperdengarkan atau dibaca. Artinya berita tersebut itu bisa didengar atau dibaca. Kemudian yang subbahasanya juga adalah menelaah dan struktur kebahasaan teks berita, dari mulai preposisinya, konjungsi, kata depan, kata sambung, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas di bagian kedua ya. Oke. Nah, kemudian menelaah strukturnya dari sini. Jadi kebahasan ini juga nanti sangat penting. Karena apa? Karena yang akan kita komunikasikan adalah sebuah peristiwa. Kalau bahasa itu tidak gampang atau tidak sederhana, tidak efektif, dan tidak mudah dipahami oleh orang, nanti juga akan menimbulkan salah tafsir. Jadi membuat teks berita ini harus benar-benar membuat kalimat-kalimat yang sesuai dengan kaidah kebahasaan, kemudian struktur bahasanya juga harus sesuai ya. Jadi dari mulai aturan-aturan dalam penulisan, strukturnya itu juga harus sesuai. Kemudian unsur-unsur berita juga harus diterapkan. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini? Tentunya banyak hal, karena memang kondisinya daring yang biasanya dilakukan secara tatap muka di kelas, dan sekarang menggunakan, tetapi tidak mengurangi semangat kalian ketika kalian bisa menerapkan apa yang nanti Pak Guru sampaikan. Apa yang ingin Pak Guru harapkan dari kalian, yang ingin dicapai dari pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah kalian memahami pengertian dari teks berita. Apa sih teks berita itu? Teks berita itu berisi tentang apa? Nah, itu harus kalian pahami, harus kalian mengerti ya. Kemudian yang kedua adalah mengetahui unsur-unsur berita. Ini sudah dipelajari dari mulai kelas 6 MI ya, SD. Itu kalau tidak salah di semester 1 atau semester 2 sudah dipelajari. Nah, ini unsur-unsur berita 5W1H sangat terkenal sekali ya. Sangat familiar di telinga kita, 5W1H begitu ya. Kemudian yang ketiga, mengetahui langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita. Maksudnya bagaimana? Nah, jadi ketika kita membaca ataupun melihat sebuah isi berita atau mendengarkan yang di televisi maupun di radio, itu kita bisa menyimpulkan beritanya tentang apa. Nah, maka yang perlu kita ketahui ketika kita ingin mengetahui tentang pokok berita, kita kembalikan lagi ke yang poin kedua, 5W1H. Nah, nanti Pak Guru akan jelaskan. Kemudian yang keempat adalah struktur teks berita ya, meliputi ya, dari mulai kepala berita ya, terus body ya, terus ekor ya, ini nanti ada urut-urutannya. Kemudian yang kelima adalah membuat isi dari berita, kemudian dibaca dan didengar. Lah, ini membuat isi dari berita. Jadi isi berita itu apa yang kalian baca dan kalian dengar. Berikutnya. Nah,
Pengertian teks berita itu apa? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Jadi setelah ini artinya setelah ini bukan waktunya jangka panjang, artinya sudah lewat berminggu-minggu atau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Yang dimaksud teks berita ini adalah sudah lewat, misalkan hari kemarin dilaporkan hari ini. Tapi biasanya berita ini sangat aktual, ya sangat aktual bagaimana? Misalkan contohnya kita menonton sepak bola, misalkan kemarin ada Liga Euro dan Copa America. Final dilaksanakan pukul 2 malam misalkan, itu misalkan final antara Italia melawan Inggris. Pagi-pagi jam 6 sudah dicetak, jam 7 itu atau jam 8 sudah muncul di koran. Nah, padahal kegiatannya secara langsung selesai jam 4 atau jam 5. Tapi pagi-pagi sudah ada kadang-kadang. Nah, itu seperti karena memang surat kabar ini dituntut, ya surat kabar secara online, artinya bagaimana? Jam 5 selesai langsung dibuat berita, dimuat di dalam berita online, jam 6 sudah muncul, kadang-kadang pun selesai peluit panjang ditiupkan dalam pertandingan itu misalkan jam 4 pagi selesai, 10 menit kemudian sudah ada beritanya, berarti sangat kilatnya, sangat aktual. Nah, memang berita ini dituntut untuk sesuatu yang sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang lama, ya. Kemudian yang namanya ciri-ciri kebahasaan dalam teks berita. Jadi berita ini juga tidak sembarang membuat sebuah teks. Nanti kita akan mengenal ada namanya teks deskripsi, sudah kalian pelajari di kelas 7. Ada teks argumentasi juga sudah kalian pelajari. Juga ada teks persuasi, nanti akan kalian pelajari pada saat di semester yang kedua, yaitu iklan, slogan, dan poster. Nanti juga di kelas 9 juga ada namanya teks pidato, ya seperti itu. Jadi teks ini teks persuasi. Kemudian ada juga teks prosedur, sudah kalian pelajari di kelas 7, yaitu mengenai langkah-langkah. Kemudian ada juga teks naratif atau narasi yang berisi sebuah cerita, juga kalian sudah pelajari adanya teks fantasi, ya. Jadi nanti ketika kalian ingin mempelajari materi bahasa Indonesia, yang pertama harus dikuasai, kalian harus memahami jenis-jenis atau ciri-ciri teks. Misalkan teks yang berupa cerita, berarti di situ ada tokoh penokohan dan ada alurnya. Teks persuasi yang berisi biasanya kata mari. Kalau dalam sebuah teks, misalkan di sebuah paragraf itu ada awal dengan ayo ataupun mari, ini adalah merupakan ciri-ciri teks persuasi karena memang mengajak atau memengaruhi. Nah, itu seperti itu. Sebenarnya pembelajaran bahasa Indonesia itu tidak ada yang sulit. Kalau bilang bahasa Indonesia itu mapel yang sulit, karena memang kalian tidak ataupun kurang membaca. Sebenarnya kalau dibaca dengan seksama, seluruh teks ini mudah dipahami dan mempunyai ciri-ciri khusus. Nanti ada teks biografi, ada teks, ya, dan teks-teks yang lain, ya. Itu nanti kalian bisa pelajari. Nah, ciri kebahasaan teks berita ini yang pertama adalah menarik. Maksudnya bagaimana? Ketika kita membuat sebuah teks berita, dari mulai kemasan, misalkan gambar yang ditampilkan harus menarik. Warna tentunya diambil momen-momen yang momen-momen agar orang ketika melihat tampilan gambar tersebut sudah tertarik. Nah, ini momen-momen seperti ini artinya harus menarik. Kemudian yang kedua, judulnya. Dalam membuat sebuah teks berita, judulnya juga tidak harus asal-asalan, tidak boleh asal-asalan. Jadi harus dibuat dengan judul semenarik mungkin, sehingga ketika orang lewat, ketika sekilas mata melihat judulnya, orang langsung tertarik, ini berita tentang apa ya? Penasaran. Nah, ini yang dimaksud menarik ini, yang menarik itu apa? Harus membuat orang menjadi penasaran. Ya, coba kalian, ketika kalian misalkan kalian suka dengan bintang Cristiano Ronaldo, tiba-tiba ada kalimat yang Ronaldo yang sesuatu yang tidak biasa, misalkan Ronaldo pingsan gitu, padahal yang pingsan itu bukan dia pingsan seperti itu nanti, tapi judulnya dibuat dikemas seperti itu, maka
yang kalian pecinta Ronaldo akan sekilas melihat langsung diambil, langsung dibaca sampai selesai. Oh, ternyata beritanya seperti ini. Nah, begitu. Artinya pembuatan berita, judul berita ini harus dibuat semenarik mungkin. Kemudian yang kedua adalah terkini atau aktual. Jadi berita yang terbaru, yang up to date harus dimuat pada hari ini, bukan berita-berita yang sudah seminggu lalu atau sudah lama sekali, maka tidak diperbolehkan untuk dimuat dalam berita, kecuali berita utamanya seperti itu pada bagian akhir atau pada bagian ekor berita sebagai pendukung. Kita tambahkan 10 tahun yang lalu misalkan tentang kegiatan atau COVID ya, 10 tahun yang lalu memang tidak ada lah, kita kan kembali ke masa lalu, maka hal seperti ini sebagai pendukung diperbolehkan. Alhamdulillah sudah lebih dari 30 yang mengikuti Vicon hari ini, luar biasa sekali, semangat sekali untuk kelas 8E dan 8F. Kemudian yang selanjutnya ya, selain daripada berita itu menarik, terkini ataupun aktual, kemudian yang ketiga adalah dipercaya. Maksudnya apa? Berita ini harus dapat dipercaya sesuai dengan fakta, bukan opini, bukan anggapan, ya, bukan hoax, apalagi hoax dijadikan sebagai berita. Dan juga mengapa harus dipercaya? Karena di dalam sebuah berita harus ada sumbernya. Sumber informasi ini bisa dilihat atau ditampilkan dari foto. Fotonya juga bukan foto editan ya, jadi foto yang fakta yang sesuai dengan apa adanya. Kemudian juga ada narasumber. Narasumber diperoleh dari apa? Wawancara. Jadi ketika kalian melakukan wawancara dengan narasumber, maka hal yang disampaikan oleh narasumber, ketika ada ketidaksesuaian data yang kalian sampaikan, maka narasumber itu yang akan bertanggung jawab. Jadi kita hanya menyampaikan berita dari narasumber tersebut. Kemudian bisa diterima masyarakat. Maksudnya apa? Kita ketika menyampaikan sebuah gagasan ataupun sebuah informasi, maka harus diterima masyarakat. Maksudnya bagaimana? Karena apa? Misalnya kalian memuat sebuah berita yang di mana lingkungannya adalah lingkungan Islam mayoritas misalkan, atau suku A, kalian memuat berita yang bertentangan dengan kebiasaan suku ataupun agama tersebut, maka akan menimbulkan kontra. Begitu maksudnya. Artinya apa? Jadi berita itu disesuaikan dengan masyarakat tersebut, ya, itu. Kemudian yang berikutnya adalah, yang kelima adalah harus jelas. Jelas bagaimana? Ketika kita membuat sebuah teks berita harus sederhana, mudah dipahami, lugas, dan tidak ambigu, ya, tidak menimbulkan multitafsir bagi pembacanya. Kemudian yang berikutnya kalimat sederhana. Kalimatnya sederhana, tidak bertele-tele, muter-muter aja. Sudah kesini diulang lagi, nanti yang membaca juga akan pusing. Jadi harus sederhana dan bisa dicerna atau dipahami. Kemudian segera disampaikan, dan ini yang sangat penting ketika kalian membuat sebuah berita karena kita harus aktual, maka harus sesegera mungkin untuk disampaikan. Nah, ini ada contoh beritanya, ini ya, TPS ya, misalkan sebanyak 54 pemilihan TPS di 100 kelurahan kota memilih ulang. Nah, ini juga akan menarik. Atau mungkin bisa dengan yang lain ya, misalkan dengan contoh-contoh yang lain. Oke, kita lanjutkan kepada unsur-unsur berita. Seperti tadi Pak Guru sampaikan, unsur berita ini ada 5W1H, berbeda dengan struktur. Kalau struktur berita itu harus urut. Yang pertama adalah head, kemudian body dan ekor. Tapi kalau unsur ini bisa dibolak-balik. Jadi artinya apa? Bisa who, bisa what, bisa where, when, why. Ini bisa diletakkan di awal, tergantung daripada selera si pembuat berita tersebut. Kalau ingin menampilkan peristiwanya atau tempatnya dulu, ya di where-nya di depan. Jadi yang ada 5W1H ini ada yang pertama adalah what, apa yang ingin disampaikan dalam berita tersebut. Kemudian who, itu siapa pelaku berita tersebut atau subjek yang dijadikan dalam berita tersebut. Kemudian how, bagaimana ini adalah proses ataupun urutan kejadian
ataupun peristiwa yang terjadi dalam berita yang dimuat. Kemudian yang keempat adalah why. Why mengapa? Mengapa ini berkaitan dengan sebab. Sebab mengapa peristiwa itu bisa terjadi. Oke, silakan sebelumnya kalian tampilkan dulu wajah kalian. Pak Guru ingin melihat wajah-wajah kalian yang sudah mengikuti Vicon. Silakan tampilkan dulu wajah kalian, silakan. Silakan tampilkan dulu wajah kalian ya. Wajah kalian tampilkan dulu, silakan. Sudah selesai? Oke, nanti Pak Guru lanjutkan sebentar ya Pak Guru. Ya, sebentar Pak Guru ada ini sebentar dulu. Oke, kalau sudah ditambahkan wajahnya, kita lanjutkan materi untuk sebenarnya tadi ya sudah sampai kepada unsur-unsur berita ya, unsur-unsur berita. Oke. Nanti kalian siapkan ya apa yang nanti Pak Guru sampaikan, kalian siapkan untuk ajang diskusi di 15 menit terakhir. Kita akan melaksanakan diskusi ya, jadi kalian perhatikan. Sudah paham ya dengan 5W1H? Ya. Jadi nanti dari apa yang Pak Guru sampaikan nanti akan diadakan diskusi. Kemudian way yang berikutnya adalah where. Ya, tadi why adalah mengapa, sebab terjadinya peristiwa. Kemudian way yang berikutnya adalah where, di mana. Di mana ini berkaitan dengan waktu terjadinya peristiwa. Waktu terjadinya peristiwa ya. Jadi waktu terjadinya peristiwa ini adalah dengan menggunakan where atau di mana. Kemudian yang terakhir adalah when. Where ini tempat, bukan waktu tempat terjadinya peristiwa. Kemudian when ini kapan waktu terjadinya peristiwa. Jadi dari ke-6 unsur ini harus terpenuhi dalam membuat sebuah teks berita. Karena satu unsur saja tidak tercakup di situ, maka kalimat ataupun teks berita itu tidak sesuai dengan aturan dan kaidah kebahasaan teks berita. Kemudian yang selanjutnya, berikutnya adalah ciri tanggapan secara umum. Nah, kemudian di sini kalian nanti adalah berusaha untuk membuat sebuah tanggapan
menyampaikan dari sebuah berita yang akan Pak Guru berikan ya, nanti dengan menggunakan media online atau misalkan Pak Guru share melalui link, nanti kalian memberikan tanggapan, kemudian tanggapan itu ya pada saat tugas luring nanti tanggapan tersebut dikirim ke Pak Guru sebagai keterampilan. Nah, kemudian ciri tanggapan secara umum ya, tanggapan ini merupakan pernyataan yang berbentuk lisan atau juga bisa berbentuk tulisan yang bertujuan untuk menanggapi atau menjelaskan atas suatu hal yang sebelumnya disampaikan yang dilakukan oleh pihak lain. Jadi begini, jadi logikanya ketika kalian membuat sebuah teks berita, ya, membuat sebuah teks berita, kemudian berita itu bukan membaca teks berita, berita tersebut kalian tanggapi, misalkan anggap saja beginilah ya, kalian sedang nonton TV, ataupun mendengarkan radio, ataupun membaca koran. Nah, setelah itu hasil daripada kalian membaca, kemudian ada orang lain bertanya, apa yang kamu tonton? Berita apa? Berita tentang Olimpiade yang dilaksanakan di Tokyo pada mulai bulan Juli ini ya, kalau tidak salah tanggal 23 ya, tim bulu tangkis kita akan bertanding ataupun berlaga mengharumkan nama Indonesia, banyak jagoan-jagoan ya. Nah, ini yang dimuat, kemudian tanya siapa saja, ketika bertanya kembali waktunya kapan. Nah, ini kan pertanyaan. Saya mau berarti watch, apa yang kamu dengarkan berita di televisi itu kegiatan tentang Olimpiade di Jepang. Sudah hot, sudah memenuhi unsur hot. Kemudian siapa yang ikut di situ? Oh, banyak atlet, terutama atlet bulu tangkis. Ya, ada unggulan 1 misalkan Kevin Marcus Kevin itu unggulan 1. Unggulan 2-nya Muhammad Aksan ya. Kemudian ada juga tim-tim yang lain. Nah, kapan waktunya? Berarti when. Kapan waktunya? Tanggal 23 itu mulai bertanding penyisian grup. Tempatnya di mana? Where? Di Jepang. How? Rangkanya bagaimana? Nah, jadi pertama melalui penyisian grup, ada grup A, ada grup I, dan nanti sesuai dengan grup yang telah diundi. Nah, kemudian setelah itu sampai final, kemudian ada sampai juara lah, itu berarti how atau bagaimana prosesnya. Jadi kalau bagaimana itu berkaitan dengan proses untuk kegiatan Olimpiade di Tokyo tersebut atau di Jepang tersebut. Nah, berarti unsur-unsur tersebut sudah memenuhi. Why? Nah, ini bagaimana? Why, mengapa? Sebabnya, sebab Olimpiade ini diundurkan. Olimpiade ini sebenarnya dilaksanakan pada tahun 2020 kalau tidak salah, kemudian diundur jadi tahun 2021. Nah, ini sebabnya apa? Karena ada Corona atau COVID-19. Nah, ini jadi unsur-unsur berita yang tadi Pak Guru sampaikan harus ada semua dalam berita yang kalian sampaikan. Nah, jadi ketika kalian ditanya bisa menjawab. Menjawabnya dari apa? Unsur berita. Dari mana? Kamu dari mana lagi nonton sepak bola? Ceritakan bagaimana menonton sepak bola. Tadi saya menonton sepak bola 17 Agustusan di lapangan Wijaya Kusuma misalkan di Majenang. Nah, ketika ditanya, kalian sebagai sumber berita, berarti kalian menjadi seorang sumber berita. Ditanya oleh Pak Guru, siapa yang main? Oh, tim Garuda dari Majenang sama tim dari Wanarja misalkan. Nah, berarti itu siapa? Kapan waktunya? Tadi jam 4 sore, jam 16.00. Oh iya, berarti sudah waktu. Kemudian yang lain-lain ini ketika kalian menyampaikan sebuah berita berarti harus sesuai dengan unsur-unsur berita, yaitu 5W1H. Oke? Ada 15 menit terakhir. Pak Guru akan membuka line diskusi dan harapan Pak Guru kalian bisa mengikuti diskusi dengan baik. Oke, sebelumnya silakan ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan, silakan dibuka kameranya, tanyakan kepada Pak Guru akan menjawab seputar dengan materi atau seputar tentang pembelajaran juga diperbolehkan. Silakan. Namun Pak Guru ingatkan, silakan mengisi daftar hadir terlebih dahulu di kolom komentar karena itu dijadikan sebagai kehadiran yang nanti Pak Guru akan rekap setiap harinya sesuai dengan kelas
yang kalian ikuti. Ya, silakan. Ya, Uswatun Hasanah mau memberikan pertanyaan? Oh, silakan siapa saja Pak Guru perbolehkan. Zainal Arifin, ayo Zainal. Nurbatin Filaili. Halo. Ayo, biar anggap saja Pak Guru ini sedang berada di depan kelas, kemudian Pak Guru bertanya, kita saling bertanya. Kalau misalkan kalian menjawab, kemudian ada yang tidak sependapat, kalian boleh mengajukan, misalkan Ganis memberikan pendapat, kemudian Batin tidak setuju, jawabannya kurang tepat, atau mungkin apa yang Pak Guru sampaikan belum paham, ya silakan. Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, berarti Pak Guru yang bertanya ya. Oke. Pak Guru lemparkan pertanyaannya. Nanti kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, Pak Guru akan menunjuk secara random atau secara acak. Nah, itu teknik pembelajaran di akhir diskusi itu seperti itu. Setiap orang yang menjawab itu ada nilai plus. Jadi Pak Guru sudah merekam hasil nilai kalian, sudah akan muncul nanti di kolom komentar. Sudah terekam oleh Pak Guru ya. Jadi silakan kalian perhatikan. Oke, tidak ada yang memberikan pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Pak Guru yang bertanya. Silakan Pak Guru akan melemparkan kepada kalian semua yang bisa menjawab pertanyaan. Kemudian saat nanti kita berdiskusi, pertanyaannya adalah sangat gampang. Sebutkan unsur berita lengkap. Silakan siapa yang mau menjawab. Nyalakan kamera dan mikrofon. Ayo, sebutkan unsur berita. Halo. Zainal Arifin, ya luar biasa. Silakan Zainal. Unsur berita Zainal Arifin. Di kameranya dinyalakan kameranya. Biar Pak Guru bisa melihat. Ya, kameranya nyalakan, menjawab pertanyaan. Silakan. Zainal Arifin. Dari kelas mana? 8F. Wah, mantap sekali. Wis, ya siap. Zainal Arifin, ayo. Kamu pasti bisa. Ya. Iya, betul. Oke, betul. Betul. Nice, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk Zainal Arifin. Sudah memberikan jawaban dengan tegas, cepat, dan semuanya betul. Oke. Berarti yang pertama adalah Pak Guru berikan apresiasi. Berarti Zainal sudah mengikuti pembelajaran dari awal ya. Oke, yang lain masih ada pertanyaan berikutnya. Silakan siap yang lain. Oke, pertanyaan yang kedua ini sudah dijawab dengan jelas oleh Zainal Arifin ya. Bisa menjawab pertanyaan dari Pak Guru, materi yang Pak Guru sampaikan. Oke. Pertanyaan yang kedua adalah berita ini harus dibuat beritanya ini harus baru. Beritanya harus baru, bukan berita yang lama. Artinya bagaimana? Berita ini tidak boleh berita yang sudah setahun atau beberapa minggu yang lalu baru dimuat sekarang. Nah, mengapa seperti itu? Dan ini merupakan bagian dari ciri-ciri kebahasan teks berita yang mana? Silakan. Berita ini harus baru. Berarti ciri-ciri teks berita atau kebahasan teks berita yang bagian mana? Berita ini harus baru. Ayo. Kalau tidak ada yang menjawab, ayo silakan berebut. Ayo. Berita harus berita terbaru, bukan berita seminggu atau sebulan yang lalu dibuat. Silakan. Ramon, apa jawabannya Ramon? Rafiq. Ya, betul. Berita itu harus aktual. Betul sekali Ramon, luar biasa Ramon. Ya sebentar. Ini sini Bu. Sini. Oke.
sudah ada Raffi Ramon ya, sudah luar biasa sekali ya, bisa menjawab pertanyaan dengan cepat ya, disambar langsung Pak Guru, selesai pertanyaan langsung disambar oleh Ramon ya. Berikutnya ya, pertanyaannya ketiga, ketika kita membuat sebuah berita, yang pertama adalah perlu memperhatikan judul ini harus agar orang tertarik, agar orang ketika melihat judul tersebut harus penasaran. Jadi menimbulkan penasaran kepada seseorang yang ketika membaca judul itu tergerak hatinya untuk melihat isi dari berita tersebut. Nah, ini adalah merupakan ciri kebahasan teks berita, yaitu ciri yang mana? Silakan. Ciri yang mana? Ayo, silakan cepat-cepatan yuk. Siapa yang mau jawab? Tampakkan wajahnya, nyalakan mikrofonnya. Oke, namanya Amanda ya. Amanda, ya. Silakan Amanda. Dari kelas berapa? 8F. Nyalakan mikrofonnya Amanda. Nyalakan videonya. Biar Pak Guru bisa. Nyalakan videonya dulu, nyalakan videonya. Biar bisa dilihat videonya. Ayo Amanda. Nah. Oke, silakan dijawab Amanda. Ya, sudah hampir betul. Yang betul harusnya adalah menarik. Oke, yang betulnya adalah menarik. Berita itu harus menarik. Nah, jadi unsur kebahasan berita ini yang tadi yang Pak Guru sampaikan di awal, ciri kebahasannya itu harus menarik dengan judulnya, covernya, ataupun tampilan fotonya dan lain sebagainya. Itu adalah bagian daripada membuat sebuah berita. Oke, satu pertanyaan yang terakhir ya, satu pertanyaan terakhir buat kalian ya, silakan. Nah, sekalimat terakhir, silakan siapa yang bisa mengerti atau bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan teks berita dengan bahasa kalian sendiri ya. Apa yang dimaksud dengan teks berita dengan bahasa kalian sendiri, bukan bahasa definisi yang tadi Pak Guru sampaikan. Artinya apa? Walaupun kalimatnya berbeda tetapi maknanya ataupun maksudnya sama. Silakan, apa yang dimaksud dengan teks berita? Silakan jawab. Siapa yang mau menjawab? Kemarin bikin 4 juta, Kak. Sekarang halo? 4 mau 5. Halo? 5 juga ada. 5 berarti nambah berapa itu powernya? Kan kemarin sudah tidak dipotong. Oh iya. Nah, sebentar dulu. Silakan tampakkan wajahnya dulu. Silakan tampakkan. Nah, begitu. Jadi menjawabnya mikrofonnya nyalakan terus sama videonya dinyalakan. Silakan Nur Baitin Filaili, silakan jawab. Apa yang dimaksud dengan teks berita? Ya, betul sekali. Ya. Jadi menyampaikan sebuah informasi yang sesuatu yang terjadi ya, ataupun yang sedang terjadi. Oke, betul sekali. Walaupun tidak sama tidak masalah, tetapi intinya adalah bahwa berita ini adalah menyampaikan sebuah peristiwa yang sedang ataupun telah terjadi. Atau mungkin ada pendapat yang lain, silakan. Pak Guru masih memberikan apakah yang dimaksud dengan teks berita. Silakan, yang lain boleh memberikan pendapatnya. Ayo silakan. Ayo yang lain. Sebelum apa yang dimaksud dengan teks berita? Siapa? Zainal Arifin. Ya, bolehlah, silakan Zainal Arifin lagi. Apa Zainal? Tampakkan wajahnya dulu sama mikrofonnya dinyalakan. Apa? Oh ya, sebentar dulu. Zainal sudah tadi ya? Zainal sudah, gantian sama yang lain. Tadi yang sudah menyalakan Sylvia Dwi Rahayu. Silakan Sylvia, ayo. Tadi sudah bersuara, ayo. Sylvia nyalakan mikrofonnya sama videonya.
Atau yang lain? Tadi Sylvia, ayo Sylvia, nanti kalau enggak sama Zainal Arifin lagi. Zainal Arifin sudah siap. Ayo Sylvia. Oh iya, Nova Lestari. Ya Nova, silakan Nova, tampakkan wajahnya sama mikrofonnya dinyalakan. Oke. Nova Lestari, Nova, silakan Nova. Ya, silakan Nova, sampaikan pendapatmu pakai bahasa kamu sendiri ya. Apa yang disebut dengan teks berita? Silakan. Ya terus. Betul ya, ketiga-tiga pendapat ini semuanya betul. Memang yang namanya berita ini adalah melaporkan sebuah peristiwa ataupun kejadian yang sedang ataupun telah terjadi. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih untuk Nova Lestari ya. Dari kelas berapa Nova ya? 8E ya, luar biasa. Alhamdulillah di room kali ini semuanya bisa mengikuti dengan oke ya, sudah ada beberapa penjawab. Ternyata di diskusi kali ini sangat aktif ya anak-anakku. Luar biasa, Pak Guru berikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kelas 8E dan 8F. Mudah-mudahan di pertemuan yang selanjutnya ya, di Vicon selanjutnya bisa lebih aktif lagi ya. Siap ya? Oke? Siap, alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita akhiri, Pak Guru minta kalian menampakkan wajah yang paling ganteng dan paling cantik semuanya. Silakan tampakkan wajah kalian di layar sebelum pembelajaran diakhiri. Semuanya silakan dibuka. Yang tidak membuka berarti Pak Guru anggap tidak hadir. Silakan. Buka link yang tidak membuka video berarti Pak Guru anggap tidak mengikuti. Silakan buka semua. Ayo, semuanya. Ya. Dina, Dianti, Nurbatin, Dava, Bagus, Amanda, Sylvia, Nova, Zainal Arifin, Nurhafia, ayo buka semuanya. Suatu Nasana, Raffi Ramon, Saskia, Ihsan, Rido, wah luar biasa. Ya, Pak Guru berikan apresiasi tingginya untuk kelas 8E dan 8F yang mengikuti pembelajaran. Alhamdulillah partisipasi kalian luar biasa. Sampai akhir kilometer masih di atas 30 ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang lebih ditingkatkan lagi. Akhirnya waktu juga yang harus menutup kebersamaan kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup bersama dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. MTS negeri 1 Cilacap bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.